Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau kita lihat perkembangannya sekarang tetap yang menjadi concern utama kita adalah masalah COVID-19. Kita lihat secara global saat ini belum ada tanda-tanda perbaikan. Di banyak negara ini malah semakin parah. Untuk Indonesia saja, misalnya kita juga mengalami sendiri, masalahnya belum cukup terpecahkan. Dan social distancing, lalu bagaimana kita bisa melakukan pelonggaran PSBB, ini tampaknya memang masih perlu lebih optimal lagi supaya kasusnya tidak bertambah dan jumlah kasus aktifnya bisa semakin dikelola dengan baik, sementara kita masih menunggu vaksinnya gitu ya. Kalau kita lihat untuk Indonesia saat ini sudah mulai lagi didominasi oleh Jakarta. Tadinya didominasi oleh Jawa Timur sempat beberapa saat. Sekarang kita kembali Jakarta kasusnya cukup tinggi lagi. Dan ini memang kita lihat dalam 1 bulan terakhir Jakarta semakin mendominasi. Yang juga memang cukup menjadi perhatian adalah yang megang slide tolong digeser ya. Yang juga cukup mengkhawatirkan adalah memang bisa next slide yang pegang paparan. Yang menjadi cukup concern bagi kita adalah yang total kasus aktifnya. Yang tadinya sempat bertahan di sekitar 40.000, sekarang berada di 55.000. Ini kemudian menjadi concern. Kenapa? Karena fasilitas kesehatan kita yang memang harus siap untuk menghadapi lonjakan angka ini. Ini kita berharap tim yang menanganinya bisa mengelola dengan baik, dan juga memang kita sendiri masyarakat kita harapkan bisa semakin disiplin, bisa selalu memakai masker, selalu cuci tangan, selalu menjaga jarak. Ini memang sudah menjadi normal baru bagi kita sepanjang vaksinnya belum ditemukan. Sementara vaksinnya memang nanti akan saya ceritakan sedikit perkembangan tentang vaksin. Kalau kita lihat logikanya, apapun yang akan kita lakukan tentang ekonomi dan juga keuangan, yang slide tolong digeser ya dengan lebih cepat ya. Logikanya tetap adalah kita mulai dari masalah kesehatan yang akan tetap menjadi prioritas utama. Lalu kemudian kita lihat bagaimana ini menyebabkan masalah sosial. Lalu masalah sosial ini kemudian tercermin di kinerja ekonominya. Nah, dan juga nanti memang bisa jadi akan mempengaruhi sektor keuangannya. Nah, ini yang menjadi logika yang kita pakai, dan ini yang menjadi logika juga yang mewarnai kebijakan yang kita ambil secara makro, secara perekonomian untuk pemulihannya. Kalau kita lanjut untuk melihat lagi apa yang terjadi di banyak negara, Bapak Ibu sekalian, Indonesia bisa dibilang sebenarnya bukan outlier, tapi juga bukan yang terparah. Dari sisi seberapa agresif kebijakan fiskalnya terhadap kondisi sekarang, ini memang Indonesia termasuk yang cukup agresif juga relatif terhadap PDB-nya. Misalnya kita untuk 2020 ini mendorong defisitnya mencapai 6,34% untuk tahun 2020. Kalau kita lihat banyak negara memang melakukan hal yang sama, bahkan banyak negara melakukan kebijakan fiskal yang jauh lebih agresif. Tentunya kondisi makro dan kondisi keuangan masing-masing negara menjadi faktor yang sangat menentukan tentang seberapa agresif, seberapa jauh kebijakan fiskal masing-masing negara bisa memang bergerak semakin negatif. Nah, tapi tetap saja kalau kita lihat performance dari perekonomiannya, ini juga tidak semata-mata fungsi dari fiskal defisit tersebut. Tentunya juga menjadi fungsi dari sebagaimana masing-masing negara juga menghadapi COVID-19 ini. PSBB-nya seketat apa, apakah ada lockdown, lalu seagresif apa lockdown-nya, lalu bagaimana kondisi sosioekonomik dari masing-masing negara, itu sangat menentukan bagaimana perekonomiannya akhirnya
perform di sepanjang 2020 ini. Misalnya kalau kita lihat untuk 2020 Q1 dan Q2, khususnya Q2, kita lihat memang Indonesia pelemahan perekonomiannya, jangan geser dulu, balik dulu. Pelemahan perekonomiannya belum separah perekonomian yang lain. Kita misalnya di Q2 itu minus 5,3%. Negara yang mirip dengan kita, katakanlah misalnya Malaysia, Filipina, Thailand, dampaknya terhadap perekonomiannya jauh lebih dalam. Nah, bahkan beberapa negara seperti India, Spanyol, Inggris, itu pelemahannya sangat-sangat dalam. Nah, ini yang secara dalam jangka pendek paling tidak kita melihat bagaimana perbandingan-perbandingannya, dan juga ini menjadi evaluasi bagi kebijakan pemulihan ekonomi nasional dalam konteks masih risiko COVID-19-nya masih sangat tinggi. Jadi kita harus tetap menghargai risiko yang masih sangat besar ini, termasuk ketika DKI misalnya memutuskan untuk PSBB dikembalikan lagi, itu adalah bagian dari risiko kesehatan yang harus kita kelola. Nah, bagaimana kemudian kebijakan ekonominya respon, itu memang harus tetap menyesuaikan. Harapannya nanti memang kalau kita lihat sekarang Q1 mudah-mudahan sudah ada vaksin, tetapi tetap saja risikonya tidak bisa kita underestimate. Vaksin yang biasanya ditemukan dalam sepanjang sejarah itu paling cepat 7 tahun. Saat ini seluruh dunia ini sedang berlomba-lomba berusaha untuk dalam sejarah akan melakukan vaksin yang tercepat untuk virus. Nah, dengan demikian kalaupun ada vaksin di Q1 2021, risikonya masih sangat tinggi. Artinya efektivitas dari vaksin itu juga mungkin masih belum dekat dengan 100%. Lalu kemudian jumlahnya pun belum tentu bisa mencapai sejumlah yang kita butuhkan. Ini tentunya ada banyak pendekatan ya, ada beberapa, tentunya kita percaya pada epidemiologis kita bahwa ada jumlah tertentu minimal dari penduduk yang harus mendapatkan vaksinasi sehingga kita punya yang namanya herd immunity. Nah, apakah itu nanti berapa persen dari penduduk, itu nanti kita serahkan ke ahlinya. Tapi saat ini memang diharapkan beberapa puluh juta dosis akan tersedia di Q1. Lalu nanti juga ini akan menjadi pertanyaan yang besar sekali adalah bagaimana strategi distribusinya. Siapa yang dan daerah mana duluan yang harus mendapatkan dalam konteks meminimais risiko ini. Nah, ini nanti kita harapkan bisa kita semakin dapat kejelasan dan juga ahlinya semakin bisa memberikan penjelasan juga kepada kita ketika nanti kita mendekati Q1 2021. Kalau kita lihat performance Q1 dan Q2 perekonomian kita, ini seperti yang kita duga, memang konsumsi itu tertekan sangat dalam. Perhatikan bahwa konsumsi itu 56,6% dari PDB kita setiap saat. Nah, biasanya itu tumbuhnya 5% per tahun. Q2 kemarin pertumbuhannya minus 5,5%. Lalu komponen kedua yang paling besar dari PDB kita adalah investasi. Investasi ini bukan hanya sebagai kontributor terbesar, tapi juga sekaligus menjadi motor pertumbuhan ekonomi. Karena ini adalah bentuk bagaimana kita punya usaha yang baru, makin besar, dan mempekerjakan orang lebih banyak. Nah, ini yang menjadi engine of growth. Nah, biasanya ini sekitar 32-33% dari PDB kita. Pertumbuhannya biasanya itu di atas 5%. Nah, saat ini kita melihat untuk Q2 kemarin itu minus 8,6%. Jadi kalau nanti kita mengharapkan pemulihan, memang yang harus pulih itu adalah investasi dan juga nanti ekspor. Sementara konsumsi itu biasanya mengikuti. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Kalau kita lihat sektornya, ini seperti yang Bapak Ibu juga pasti bayangkan, tentunya sektor transportasi itu yang paling tertekan dalam. Karena memang mobilitas kita semuanya sangat tertekan. Lalu kemudian yang penting juga adalah terutama industri pengolahan. Kenapa? Karena industri pengolahan itu mendekati 20% dari PDB kita dan mempekerjakan sekitar 19 juta orang.
di sana. Sehingga tekanan yang terjadi pada industri pengolahan itu pertumbuhannya minus 6,19% itu sangat berdampak. Bukan hanya pada angka-angka ini, tapi memang secara real di lapangan jumlah pengangguran itu bisa bertambah cukup tinggi. Lalu sektor kedua yang cukup besar itu adalah sektor perdagangan. Sektor perdagangan ini juga seperti yang Bapak Ibu pahami, sangat terdampak karena toko-toko, mal, dan sebagainya banyak yang tutup atau beroperasi dengan sangat terbatas. Dan ini porsinya sangat besar, 13% dari PDB, juga mempekerjakan 20 juta orang. Nah, ini yang memang menjadi risiko yang sangat besar. Ada beberapa sektor memang yang cukup survive, seperti yang kita lakukan saat ini, sektor informasi dan komunikasi malah tumbuhnya sangat tinggi. Nah, tapi mayoritas dari sektor perekonomian kita sangat tertekan dengan secara disproportionately beberapa sektor itu sangat-sangat tertekan. Kita lanjutkan. 2020 overall, kita melihat perekonomian kita bisa berada di antara minus 1,1 sampai 0,2%. Angka ini mungkin akan mudah kita mengerti kalau kita tahu bahwa selama ini bertahun-tahun kita selalu tumbuh sekitar 5% per tahunnya. Nah, tiba-tiba perekonomian kita kehilangan momentum itu. Sekarang kita tumbuhnya antara sekitar 0 atau bahkan minus, sehingga ini koreksi yang sangat dalam. Sehingga ini berdampak pada pengangguran dan juga jumlah orang miskin. Nah, untuk 2021, kita melihat pemulihan itu memang hampir terjadi di semua lini. Nah, terutama yang kita harapkan akan rebound, yang akan kita juga dorong dengan kebijakan, itu adalah investasi, itu PMTDB. Yang kita lihat untuk 2020 akan tertekan negatif, tapi 2021 kita harapkan kita dorong lebih cepat, supaya menjadi tetap engine of growth dari perekonomian kita. Sementara dari beberapa lembaga internasional menghasilkan angka-angka yang mirip dengan kita, tapi memang 2020 dan 2021 ini masih sangat tidak pasti, sehingga tidak seperti biasanya, pemerintah tidak menampilkan angka spesifik, tapi kita menampilkan angka range. Untuk 2021 kita akan melihat perekonomiannya kita harapkan berada di sekitar 4,5 sampai 5,5% pertumbuhannya per tahun. Kita lanjutkan dengan apa yang kita lakukan di 2020 dulu untuk program pemulihan ekonomi nasional. Lanjut. Nanti akan saya ceritakan bagaimana ini kita lanjutkan di 2021. Logikanya tadi sama, bahwa kita punya pandemi COVID-19, terjadi kegentingan yang memaksa, ini yang menjadi dasar untuk keluarnya Perpu 1 2020, lalu kemudian sudah disahkan diundangkan menjadi Undang-Undang 2 2020. Inilah yang menjadi dasar yang paling kuat untuk kebijakan-kebijakan yang extraordinary yang kita lakukan di bidang keuangan negara dan juga di sektor keuangan. Kita lanjut. Dan salah satu pengejawantahan yang paling jelas itu adalah bagaimana defisit itu diperbolehkan untuk lebih dari 3% per tahun. Biasanya menurut Undang-Undang Keuangan Negara, pemerintah itu tidak boleh punya defisit lebih dalam dari minus 3% per tahun di setiap tahunnya. Tapi dengan adanya Perpu yang jadi undang-undang ini, pemerintah bisa diperbolehkan untuk memiliki defisit lebih dari minus 3% setiap tahunnya sampai 2022, sehingga 2023 pemerintah sudah komit untuk kembali ke bawah 3% lagi defisitnya. Ini adalah bagian dari kita menghargai risiko yang sangat tinggi dari pemulihan perekonomian kita ini, sehingga kita memiliki ruang bergerak yang sebenarnya cukup leluasa sampai tahun 2022. Tapi kita juga mengakui bahwa ini risikonya tidak kecil terhadap keuangan negara, sehingga pemerintah juga memang tidak dalam posisi ingin jor-joran selamanya untuk defisitnya bisa lebar. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Sebelum 2020 ini, defisit APBN kita sudah bertahun-tahun selalu dijaga memang di bawah 3%. Bahkan tidak jarang di bawah 2%. Nah, akibatnya rasio utang kita terhadap PDB itu berhasil selalu dijaga cukup rendah. Terakhir di 2019, rasionya itu adalah 30%. Kenapa ini penting? Karena kita lihat di tahun 2020 ini,
banyak negara yang rasio utangnya sudah lebih tinggi dari kita, katakanlah di 50-60%. Ini negara emerging ya. Kalau negara maju, Amerika dan Jepang misalnya, mungkin tidak terlalu relevan untuk kita bandingkan. Tapi kemudian negara yang rasio utangnya sudah cukup tinggi, tidak memiliki ruang fiskal yang cukup leluasa. Nah, pada saat ini Indonesia punya ruang fiskal yang cukup leluasa. Inilah salah satu yang membuat kenapa perekonomian kita, terutama keuangan negaranya, relatif bisa bergerak. Dan 6,34% ini relatif cukup efektif untuk menjaga pertumbuhan ekonomi kita tidak tertekan terlalu dalam koreksinya. Nah, inilah logika yang kemudian juga dipahami oleh pasar. Pasar ini yang saya masukkan adalah pasar obligasi. Kenapa? Karena surat utang kita, pemerintah, itu 80% dari utang. Dengan demikian, kalau kondisi makronya tidak dipandang aman oleh pemegang surat utang pemerintah, surat utang negara, maka bunganya bisa naik. Nah, saat ini yang terjadi adalah sebaliknya. Saat ini bunganya justru cenderung turun, trennya sejak bulan Maret, April kemarin, sempat mencapai di atas 8%, sekarang sudah mendekati di bawah 6%. Mohon maaf, di bawah 7%. Nah, ini sedikit membantu manajemen risiko fiskal kita dalam jangka pendek. Akan tetapi ini tetap mengalami risiko dalam 2 tahun ke depan kalau kita terus juga harus melakukan kebijakan defisit. Nah, kita lanjutkan dulu. Defisit tentunya bukan untuk semata-mata defisit itu sendiri, tapi pertanyaan yang lebih penting adalah untuk apa defisit tersebut. Nah, banyak dari defisit yang kita lakukan ini adalah untuk program pemulihan ekonomi nasional. Angkanya yang kita pakai adalah 695 triliun rupiah. Ini mungkin Bapak Ibu sekalian sudah cukup familiar, gitu ya. Lalu banyak program ini yang jalan, tapi tidak sedikit program ini yang harus direvisi. Terutama kalau kita lihat, lanjut dulu ke slide. Mohon maaf, Pak Febrio, mohon maaf. Waktu Bapak tinggal 2 menit 15 detik lagi, Pak. Oke. Nah, kalau kita lihat dari program-program itu tadi, banyak yang harus kita revisi, tapi banyak juga yang jalan. Saya langsung lanjut ke slide nomor 32. Jadi ini contohnya yang memang sangat efektif adalah terkait konteks kita hari ini. Ini dalam dukungan UMKM. Ini yang jalannya paling cepat dan on schedule sampai nanti tinggal sisa 3 bulan ini akan cukup on track untuk mencapai realisasi mendekati 100% sampai akhir tahun. Ini dalam bentuk subsidi bunga untuk UMKM, tadi sudah disebutkan oleh Prof. Dina, dan juga untuk penjaminan kredit usaha, modal kerja, lalu juga ada tambahan pagu untuk KUR dan juga super KUR, yaitu pinjaman yang di bawah 10 juta. Ini menjangkau jutaan orang. Contohnya misalnya slide berikutnya kita lihat, salah satu programnya adalah pemerintah melakukan penempatan dana murah di beberapa bank, dan ini sudah menghasilkan kredit ke UMKM baru mencapai sekitar 75 triliun. Ini kurang dari hampir udah 3 bulan ini program, dan ini sudah menciptakan nanti sekitar harapannya ini bisa mencapai 90 triliun nanti dalam 3 bulan. Lalu contohnya kita juga melakukan penempatan dana juga di bank-bank lain selain Bank Himbara ini. Lanjut ke slide berikutnya. Ini adalah ke BPD-BPD. Ini juga sudah menciptakan hampir 1 triliun. Ini sekitar 1 bulan setelah Bank Himbara kemarin, jadi ini programnya masih relatif lebih baru. Tapi perhatikan bagaimana Bank BPD-BPD ini juga berhasil menyalurkan kredit UMKM yang baru. Dan harapannya ini tentunya langsung menggerakkan perekonomian masyarakat, gitu ya. Lalu mungkin saya tambahkan selain itu, balik ke slide 1 menit lagi kali ya Bu, mohon izin ya. Ya Pak, oke Bio, setengah menit lagi. Ke slide 22. Slide 22 ini adalah kredit KUR untuk yang super KUR
maupun yang existing KUR. Jadi kita tambah alokasi untuk subsidi bunganya sampai akhir tahun. Jadi existing KUR tambahan subsidinya itu sebesar 5 triliun. Tapi tadi ada juga super KUR, itu adalah yang di bawah 10 juta. Biasanya kalau KUR ini 10 juta ke atas, tapi sekarang kita introduce juga super KUR namanya, yaitu yang pinjaman di bawah 10 juta. Nah, harapannya ini adalah lagi-lagi semakin banyak UMKM yang bisa bergerak, dan mayoritas dari UMKM ini tentunya Bapak Ibu sekalian juga ada di kelompok mikronya yang banyak sekali memang seperti tukang sate, tukang soto dan sebagainya, itu harapannya bisa memanfaatkan kredit-kredit yang kecil tapi sekaligus bisa langsung menolong usaha mereka. Saya pikir demikian. Terima kasih untuk perhatiannya, dan semoga kita semua tetap sehat-sehat, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, tidak bosan-bosannya kita ingatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.